Kelihatan awal. Nah, Oke, mulai mal. leher. Ayo, Her. Yuk. Mulai. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita dapat dipertemukan pada hari ini dengan mempresentasikan kesimpulan dari buku Membumikan Maqasid Syariah, seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan presentator untuk kali ini. Ada Mas Herianto, kemudian Mas Anes Firdaus, dan juga rekan saya Mas Heri Purnomo. Nah, adapun dari penyampaian pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Anas Firdaus. Padanya saya persilahkan. Langsung saja, untuk materi pertama pada bab kesimpulan ini yaitu terkait dengan konsepsi dan klasifikasi maqasid klasik. Jadi pada intinya Yasir Auda ini mengkritik konsep maqasid klasik yang terlalu individualistik, di mana pengertian dari maqasid klasik ini bermaksud untuk sebagai alternatif penyebutan untuk kemaslahatan. Jadi langsung hubungannya dengan kontemporer, bahwa intinya pada maqasid klasik ini ruang lingkupnya hanya bersifat individualistik yang berbeda dengan konsep maqasid dari kontemporer itu yang lebih universal dan lebih berkembang. Selanjutnya untuk multidisipliner, Mas Iqmal. Baik, untuk multidisipliner saya ambil alih. Adapun penjelasan dari kesimpulan dari multidisipliner ini penting untuk terbuka terhadap ide-ide baru dari disiplin-disiplin lain. Nah, kemudian jika tidak demikian, maka teori hukum Islam ini akan tetap terikat oleh batasan-batasan literatur dan menuskip tradisional, sehingga produk hukum Islam kan kedaluarsa seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut dengan selanjutnya, yaitu analisis sistem. Nah, adapun dari kesimpulan dari analisis sistem ini, langkah awal dalam analisis sistem adalah mendefinisikan sistem, kemudian mengidentifikasinya juga dengan fitur-fiturnya sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori sistem. Nah, dan juga guna memperbaiki keterbatasan yang ada, diterbitkan fitur dasar sistem dengan fungsi menganalisis sistem hukum Islam, yaitu watak kognitif sistem, yang kemudian secara menyeluruh seperti itu. Kemudian keterbukaan, hierarki, saling mempengaruhi, kemudian multidimensionalitas dan kebermaksudan gitu. Kemudian yang selanjutnya persoalan sebab menurut mazhab teologi Islami. Nah, adapun dari kesimpulan ini tidak ada asosiasi antara konsep Tuhan dengan ide, kecuali pemikiran para teolog yang menggunakan prinsip sebab akibat dan membuktikan eksistensi Tuhan. Nah, jadi prinsip sebab ini membuktikan eksistensi Tuhan, sedangkan prinsip holisme memberikan alternatif dengan argumen terkini terhadap eksistensi Tuhan dan bukti teologi klasik. Nah, oleh karena itu pendekatan sistem ini berguna memberikan pembaruan kontemporer dan teknologi seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang lain.
Monggo Mas. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai eh, apakah hukum Islam itu. Di sini terdapat fikih, syariat, konun, dan urf. Yang mana hukum Islam itu umumnya mengacu pada 4 terma bahasa Arab yang berbeda-beda. Yang diantaranya yaitu fikih, syariat, konun, dan urf. Fikih itu digunakan oleh Al-Quran dan hadis sebagai dalam berbagai bentuk yang mengacu pada makna eh, atau pemahaman, pengertian, dan memperoleh pengetahuan agama secara umum. Di sisi lain, terma hukum syariah memiliki konotasi negatif dalam eh, bahasa Inggris karena terma ini normalnya digunakan untuk menyebut hukum fisik yang diterapkan di beberapa negara. Kemudian yaitu konun. Kata konun adalah bahasa Parsi yang mengalami proses Arabisasi bermakna pokok atau usul. Kemudian yaitu urf bermakna yaitu adat istiadat atau lebih akuratnya adat istiadat yang bagus yang disetujui oleh suatu masyarakat. Urf ini terkadang diklaim sebagai hukum Islam pada beberapa masyarakat untuk menyetujui beberapa praktik adat. Meskipun dalam praktiknya adat tersebut jelas-jelas dilarang dalam mazhab fikih. Misalnya upah membunuh yang berlaku di beberapa area Arab, Badui, dan Asia Tenggara. Dalam mazhab usul fikih, kebanyakan ulama mempertimbangkan adat istiadat sebagai faktor efektif. Hanya dalam pelaksanaan hukum Islam ketimbang sebagai sumber hukum yang mandiri. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Selanjutnya terkait evolusi masa-masa fikih, jadi di mana masa-masa fikih ini dikritik ya oleh Jasir Auda. Dia mengkritik bahwa klasifikasi tradisional berbasis fitur yang dilakukan oleh masa-masa yang mengabaikan persamaan antara sumber-sumber hukum yang berbeda namanya di kalangan masa-masa dan mengabaikan perbedaan antara sumber-sumber hukum yang sama namanya di kalangan mazhab. Jadi klasifikasi tradisional ini tidak memperhitungkan fitur-fitur non-biner seperti faktor-faktor historis dan geografis. Selanjutnya terkait sumber-sumber atau nas-nas fundamental, di mana dalam pembahasan kali ini ada kesepakatan umum dalam seluruh mazhab fikih yang eksis terhadap isi Al-Quran sebagaimana yang ada saat ini. Di mana versi Abdullah Ibnu Mas'ud yang disahkan oleh mazhab Hanafi untuk tujuan-tujuan hukum tidak menghasilkan pendapat apapun yang berbeda secara signifikan dengan mazhab-mazhab fikih lain. Jadi perbedaan-perbedaan signifikan khususnya antara mazhab Sunni dan Syiah terlihat pada area kalam atau bisa dikenal dengan teologi. Dan posisi politik terhadap perang sipil generasi sahabat itu timbang dalam sumber-sumber hukum atau fikih. Selanjutnya dalil-dalil linguistik, di mana dalil-dalil linguistik ini adalah berdasarkan pada tingkatan kejelasan suatu nas dalam ilmu usul yang dianggapnya sebagai dalil-dalil linguistik yang berbasis nas. Klasifikasi itu menggunakan istilah-istilah seperti muhkam, nas, dan zohir. Sebagai sebagian besar terbukti bersifat sewenang-wenang. Dan akibat adanya dalil-dalil linguistik ini, maka muncullah perbedaan yang begitu besar yang meliputi mayoritas nas terkait apa yang ditaksis, ditakwil, dan dimansuh. Selanjutnya, Mas Heri tentang dalil-dalil rasional. Baik, kemudian dalil-dalil rasional. Jadi kesimpulan dari materi ini itu setiap mazhab menolak metode kemaslahatan
yang kemudian menggantinya dengan beberapa alternatif dalil kecuali mazhab Jahiri. Dan tidak ada kesepakatan tentang definisi ijma kecuali ijma tentang keaslian wahyu. Kemudian teori-teori hukum Islam kontemporer. Dari klasifikasi tiga sisi literalisme, reformisme, westernisasi yang biasanya diajukan oleh para reformis sentris dikritis juga sebagai klasifikasi biner yang tidak menghiraukan perbedaan dalam masing-masing golongan maupun persamaan antar golongan yang berbeda. Selanjutnya usulan klasifikasi baru teori hukum Islam. Jadi usulan ini bersifat multidimensi, yaitu yang menggabungkan antara dimensi otoritas, dalil, atau sumber, dan dimensi sikap menghadapi dalil atau sumber hukum Islam. Yang terakhir pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam. Yang pertama menuju validasi semua kognisi, kedua menuju realisasi fitur kemenyeluruhan atau holisme, yang ketiga menuju realisasi keterbukaan dan pembaruan diri dalam sistem hukum Islam, yang keempat menuju raihan fitur multidimensionalitas dalam sistem hukum Islam. Yang terakhir pendekatan makosid lebih membahas persoalan-persoalan yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Itulah tadi presentasi terkait dengan kesimpulan yang kita simpulkan lagi seperti itu. Baik, mungkin itu hanya yang dapat kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.